Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita, Jumat 15 Juli tahun 2022, saya mengajak kita bersama mendasarinya dengan firman Tuhan, sesuai dengan almanak yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21, di bawah judul perikop Doa Paulus. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebentar kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberi kami hikmat dan kemampuan, agar kami mengerti dan memahami akan firman-Mu, dan mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya, kecenderungan orang dalam berdoa adalah memohon agar segala keinginan atau kehendaknya dikabulkan oleh Tuhan. Namun, dalam nas kita hari ini, Rasul Paulus mendorong kita memiliki sikap doa yang berbeda, yaitu menjadikan kehendak Allah sebagai landasannya. Dan di samping itu, Rasul Paulus mengajarkan kita untuk tidak hanya berdoa untuk keinginan pribadi kita saja, tetapi juga untuk orang lain atau untuk kepentingan orang lain. Kita melihat dalam nas ini bahwa Rasul Paulus berdoa agar jemaat Efesus dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Allah berdasarkan kekayaan kemuliaannya. Dan inilah kebutuhan mendasar orang beriman, yaitu kehadiran kuasa Allah di dalam hidupnya. Rasul Paulus juga berdoa agar orang Kristen non-Yahudi sebagai bagian dari keluarga Allah dapat memahami kasih Kristus yang luar biasa itu. Dan umat yang telah mengalami kasih Kristus niscaya akan memahami kasih itu, serta mau hidup dan berakar serta berdasar di dalamnya. Tujuannya adalah agar jemaat Efesus dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Dan di akhir doa Rasul Paulus, ia memperlihatkan keyakinan akan kebesaran Allah, di mana Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Bapak Ibu yang terkasih, doa Rasul Paulus ini adalah dasar dari kebutuhan utama umat yang percaya kepada Tuhan. Karena jemaat akan mengalami pertumbuhan iman ketika mereka menyadari kehadiran Kristus di dalam hati mereka. Dan hidup mereka akan diubahkan dan diperbaharui menjadi lebih baik, teguh, dan secara tulus dapat mengenal kasih Kristus itu. Dan apa yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus ini tentu perlu kita teladani, supaya hendaknya kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya, supaya sesama jemaat Tuhan dapat menyadari, mengenal, dan merasakan
bahwa kasih karunia dari Yesus Kristus itu sempurna dan yang dapat membawa kita kepada keselamatan. Dan inilah kabar baik bagi kita orang percaya. Dan kita juga diajak untuk hidup di dalam kasih itu. Dan selain daripada kita mendoakan orang lain, kita juga diajarkan untuk menjadikan kehendak Tuhan sebagai landasan dari setiap doa-doa dan permohonan kita. Karena Tuhan kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Oleh sebab itu, dalam setiap doa kita, mari kita katakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang baru saja kami dengarkan. Mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini, kembali kami ingin menyerahkan serangkaian kegiatan dan aktivitas kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Beri kami kekuatan dan kesehatan, dan berkati setiap aktivitas dan pekerjaan kami yang kami kerjakan dan lakukan. Bapa di surga, pada pagi hari ini, kami juga ingin mendoakan bagi sidang jemaat Tuhan yang ada di jemaat Datakoto dan Olong Hanangan. Kami serahkan kehidupan sidang jemaat-Mu dalam mereka menjalankan aktivitas, bahkan dalam setiap usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan lakukan. Berkati pula keluarga sidang jemaat-Mu. Berkati anak-anak mereka dalam masa tumbuh kembang, bahkan juga dalam pendidikan anak-anak terkasih mereka. Bagi mereka yang sakit, mari Bapa Engkau menyembuhkan dan memulihkan. Bagi mereka yang memiliki pergumulan dalam hidup mereka, Tuhan yang menolong. Bahkan juga diberkati setiap penata layanan yang ada di sana. Para pendeta, penetua dan diakon dimampukan oleh Tuhan dalam mereka menjalankan setiap tugas pelayanan mereka masing-masing. Kehidupan sidang jemaat Tuhan yang ada di Datakoto dan Olong Hanangan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini seru doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhan saja yang terjadi. Dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.